Siklus akuntansi ya. Jadi nanti kamu harus tahu proses dari akuntansi di hotel ataupun di restoran seperti apa gitu ya. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas. Jelas, Nah, Pak. di dalam akuntansi hotel itu kita ada ada manualnya atau ada kitabnya gitu ya. Di Indonesia, kalau semua peraturan akuntansi di berbagai jenis industri dasarnya dari standar akuntansi keuangan Indonesia atau disebut PSAK, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Nah, kalau di hotel, hotel itu memiliki juga aturannya namanya Uniform System of Accounting for Lodging Industry, atau kita singkatnya namanya USALI. USALI ini setiap tahun ada perubahan. Jadi ada USALI versi 11, versi 13, dan sebagainya. Yang terakhir ini versi 13 ya. Jadi yang namanya hotel, mau hotel itu brand lokal, brand internasional, apalagi harus ngikutin yang namanya USALI. Nah, karena hotel itu berada di hukum di Indonesia, juga harus mengikuti yang namanya standar akuntansi keuangan ya. Nah, asumsi dasar akuntansi keuangan mau di Indonesia ataupun di luar negeri itu sama, dasarnya dari accrual basis yang pertama, yang kedua going concern. Accrual basis itu apa? Accrual basis itu laporan keuangan itu kita berdasarkan data yang accrual ya, yang data yang sudah terjadi gitu ya. Bukan berdasarkan yang cash. Kalau kamu bikin toko, mungkin kamu nerima uang dasarnya kalau uangnya udah cash baru diakuin revenue. Kalau di industri, mau di hotel mau di mana yang menggunakan sistem accrual, walaupun belum dibayar secara cash, misalnya masih kredit, kartu kredit gitu ya, atau City Ledger yang kemarin saya ajarin itu udah diakuin revenue. Nah, jadi bedanya sama yang cash basis itu, kalau cash basis dasarnya dari uang diterima secara kas ya. Tapi kalau accrual, uang yang mau masuk atau belum masuk udah diakuin sebagai revenue. Itu yang prinsip perbedaannya ya. Jadi di laporan keuangan menggunakan accrual itu informasi transaksi apa saja sih bulan sekarang, bulan Januari kemarin misalnya. Ada ada tamu in-house, ada tamu stay dari Pertamina. Terus tamunya udah check out di Januari 31 misalnya. Itu langsung diakuin revenue, walaupun tamu itu belum bayar. Nah, nanti waktu ditagih, itu nanti ngelawaninnya dengan piutang ya. Nah, harus ingat ya, jadi accrual basis itu pengakuan revenue bukan berdasarkan uang kas, tapi berdasarkan terjadinya transaksi. Kalau kamu zaman dulu, toko-toko modelnya apa namanya revenue itu diakuinya kalau uangnya udah masuk cash gitu kan ya. Kalau sebenarnya di dalam laporan keuangan modern itu semuanya menggunakan accrual. Jadi transaksi itu terjadi, ada atau tidak ada uang secara cash-nya masuk ke kita atau ke bank udah diakuin sebagai revenue ya. Pahami ya. Terus yang kedua, proses asumsi dasar keuangan adalah going concern atau kelanjutan usaha. Jadi bahwa perusahaan itu akan berlanjut di masa depan, jadinya prinsip revenue-nya nggak masuk hari ini kan, misalnya tadi ya 31 Januari tamunya Pertamina check out dari hotel, nanti baru bayarnya Februari. Nah, waktu Februari itu, waktu Januari udah diakuin revenue. Jangan uangnya belum masuk diakuinnya nanti di Februari gitu, enggak, diakuinnya di Januari. Cuman fisik uangnya nanti mungkin datangnya di Februari ya. Paham ya sampai sini ya? Paham nggak? Halo? Halo? Oke. Karakteristik kualitas laporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan itu ada beberapa karakteristiknya, salah satunya dapat dipahami. Jadi nggak bisa bikin laporan keuangan itu menggunakan
template sendiri. Template itu sudah ada standarnya, standar akuntansi keuangan itu yang tadi saya sampaikan. Atau standar dari Uniform System of Account Logging for Industry. Jadi dari USAL itu sudah ada standarnya. Standar report keuangan hotel adalah seperti itu, sama semua hotel di dunia template-nya sama. Nggak bisa di Amerika beda, di Arab beda, di Indonesia beda, nggak. Jadi semuanya standar sama. Jadi kalau kamu kerja dimanapun, baca laporan keuangan hotel itu sama. Tampilannya, akun-akunnya sama. Relevan, jadi semua laporannya itu mengikuti dengan kaidah transaksinya, dapat diandalkan, jadi nggak banyak fake atau kebohongan. Banyak orang mencoba mengakalin angka, akhirnya banyak beberapa perusahaan yang seolah untung, pada ternyata dia biayanya nggak diumpetin lah istilahnya. Dapat dibandingkan, kamu bisa bandingkan actual versus budget. Actual tahun ini dibanding dengan actual tahun sebelumnya dan sebagainya. Penyajian wajar dalam artian yang tadi, kalau memang expense-nya ada ya dilaporkan, tapi kalau nggak ada expense jangan dibuat juga expense. Nah, siklus akuntansi dimulai dari data-data transaksi ya. Jadi, misalnya hari ini ada transaksi di restoran, ada breakfast tamu, misalnya tamunya ada 100 orang. Waktu tamu itu masuk ke restoran, kan nama resepsi akan ditanyakan, Bapak kamar nomor berapa? Misalnya kamar 201. Sama anak greeter langsung apa sih namanya, langsung ditandain, oh kamar 201 udah ngambil breakfast. Nah, data ya dari transaksi breakfast itu nanti di-compare dengan data yang ada di front office. Front office akan ngasih tahu nih daftar tamu yang entitled breakfast, salah satunya ada kamar 201. Nah, berarti dari cek kalau 201 dari front office ada, di mana di greeter atau di F&B kasir juga ada, berarti angkanya udah klop. Selanjutnya adalah analisis transaksi. Biasanya di besok harinya sama orang income audit ya, accounting akan dicek antara transaksi yang terjadi dengan bukti-bukti supporting dokumennya ya. Terus kalau zaman dulu dibukukan manual, sekarang udah semuanya by system. Waktu tamunya breakfast, otomatis sama sistem akan di breakdown nanti. Jadi harga kamar 1 juta, misalnya breakfast alokasinya 150.000. Berarti nanti ada breakfast revenue 150, room revenue-nya dikurangin tadi 1 juta dikurang 150, jadi kamarnya revenue-nya 850. Nah, ini adalah transaksi yang akan dilakukan oleh sistem. Jadi kamu nanti sebagai reservation, breakdown-nya harus sudah jelas. Misalnya harga kamar 1 juta, kalau tamunya misalnya 2 orang gitu dalam satu kamar, dia dapat breakfast-nya yang title 2, maka nanti akan di breakdown dari room revenue 150.000 untuk revenue breakfast gitu kan. Tapi nanti kalau tamunya 3, anak greeter harus tambahin ada satu manual revenue tambahan buat di breakfast, karena kan dia entitled-nya 2 orang breakfast-nya. Tapi ternyata dalam satu kamar dia isi 3 orang. Waktu dia minta breakfast ada tambahan, Pak ini ada tambahan lagi kena cas ya. Nah, kita harus cas. Kalau tamunya nggak mau bayar ya nggak bisa Pak, karena kan Bapak entitled-nya hanya 2 orang di dalam satu kamar gitu ya. Semua transaksi nanti akan masuk ke buku besar, kalau bahasa zaman dulu buku besar, atau bahasa Inggris general ledger ya. Tapi sekarang udah semuanya by system. Jadi semua transaksi di restoran, transaksi di minibar, transaksi di mana nanti masuknya ke buku besar. Masuk ke neraca, ujung-ujungnya ada laporan keuangan. Jadi secara otomatis nanti laporan keuangannya akan jadi nih dari transaksi hariannya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Enggak, Palembang. Belum ada, Pak. Udah. Nah, ini ada itunya ya, apa namanya? Ada kuisnya untuk yang sesi 1 ini. What is the meaning of accrual basis ya? Nanti saya minta based on your opinion ya, tadi saya terangin tadi ya. Nanti bisa lihat dari videonya. Nanti kamu biasa di email ke sini buat nambah nilai kamu untuk UAS dan UTS ya.
Kita masuk ke sesi keduanya. Materi kedua adalah udah terlihat tampilannya? Tampilannya sudah terlihat? Hah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Nah, Pak. selanjutnya sesi yang kedua ini kita akan belajar tentang transaksi cash ya. Jadi kan namanya di dalam hotel atau restoran kamu akan menerima nanti pembayaran secara cash, uang fisik, uang ya. Orang bayar cash. Uangnya uang cash gitu ya langsung. Kalau debit dimasukin ke cash nggak? Kalau orang paymentnya pakai debit dimasukin ke cash nggak? Menurut kamu? Enggak. Halo. Pakai OVO atau pakai OVO, pakai apa namanya tuh? Payment gateway selain OVO apalagi? Ada yang tahu? QRIS, apalagi tahu kalau kamu makan di restoran selain pakai duit cash pakai apa aja coba? Ada yang tahu nggak? Halo. Beda, Pak. Hah? Jadi pembayaran kayak debit pakai OVO itu sama, itu masuknya pembayaran cash karena dia uangnya langsung masuk ke buku kita, ke rekening kita. Jadi mau menggunakan payment metode di luar kartu kredit ya, yang sifatnya cash, pakai OVO, terus pakai apa lagi sih? Pakai Tokopedia atau apa? Google apa? Gojek apa sih itunya? Jadi lupa. Pokoknya transaksi yang menggunakan financial teknologi yang sifatnya langsung dibayar transaksinya masuk ke rekening, masuknya ke akuntansi kas ya. Jadi uang cash itu uang yang masuk ke bank hotel, uang yang masuk diterima sama front office, sama FB cashier itu merupakan artikel yang paling liquid karena langsung cair kan, duitnya langsung kita terima. Liquid itu artinya cair ya, cair dalam artian fisiknya langsung kita terima. Nah, kas hotel biasanya ada general kasir. Kalau kamu training, nanti ada di dalam akunting namanya general kasir. Jadi kalau kamu jadi kasir FB, kasir EVO, kalau minta atau setor revenue-nya, setor penerimaan uangnya nanti kan ke general kasir ya, melalui Dropbox gitu ya. Nah, jadi hotel terima cash itu dari outlet kasir, dari front office, atau dari kasir misalnya ada spa, ada kasir laundry, dan sebagainya ya. Terus untuk pembayaran juga, kan kita ada bayar cash ya, tapi kebanyakan sekarang udah modelnya transfer ya. Nggak pakai uang fisik cash lagi, kecuali misalnya bayar daily worker, kalau kamu jadi DW, misalnya, atau casual, tiap hari Jumat misalnya, dibayarin sama accounting. Nah, hotel mengeluarkan uang cash buat bayar casual. Tapi kalau biasanya DW sekarang kan udah bayarnya sebulan ya, kayak pegawai juga, dia udah pakai rekening bank ya, jadi ditransfer ya. Nah, penerimaan kas dari hotel itu yang pertama dari penjualan ya, penjualan kamar. Kalau tamu pas check out bayarnya pakai, misalnya kamarnya harganya 1 juta including breakfast gitu, dia bayar fisiknya pakai uang 1 juta, yaitu salah satu penerimaan yang menggunakan uang cash ya. Terus pembayaran piutang juga kayak tadi Pertamina bayar ke hotel pakai transfer, terus dicek di bank uangnya udah masuk, ini masuk ke cash juga. Prinsipnya kalau udah nongol di bank sebagai uang masuk, udah dimasukin sebagai kas ya. Terus ada juga deposit, misalnya kamu ada yang wedding, orang mau wedding kan deposit dulu ya. Biasanya deposit ada dua, bisa pakai cash atau bisa transfer juga. Prinsipnya kalau udah masuk ke bank, itu dimasukin sebagai penerimaan cash ya. Paham ke sini? Paham, Pak. Oke. Dan mau nanya
sejauh ini belum? Kalau nggak ada selanjutnya. Jadi dana penerimaan cash itu bisa macam-macam ya. Ada kamu misalnya bangun hotel, kan saya sampaikan dulu waktu ini bahwa ternyata modalnya sebagian pakai pinjaman dari bank gitu ya. Waktu bank ngasih pinjaman, uangnya masuk ke kas, disebutnya juga penerimaan kas. Tapi kreditnya sebagai hutang, sebagai loan gitu ya, sebagai loan ke bank atau loan ke apa namanya pemegang saham dan sebagainya. Jadi uang masuk bisa dari kredit investasi. Jadi kamu pinjam ke bank, nanti uangnya masuk diakuin sebagai cash, tapi sisi kreditnya diakuin sebagai hutang ya. Terus kalau kamu juga perusahaannya PT-nya besar, jadi pemegang sahamnya jual, siapa yang mau ikutan join misalnya, terus jualan saham, nah saham itu juga dimasukin kalau waktu yang beli sahamnya bayar cash, ya diakuin sebagai penerimaan cash gitu ya. Nah ini penerimaan cash dari sisi operation ya, pertama dari front office ya. Kamu kan tiap hari front office, kalau kamu training di front office, nanti ada terima dari tamu yang check out kan bayar bisa pakai cash, bisa pakai kartu kredit, terus orang yang mau bayar reservation, deposit ya, deposit bangket dan sebagainya. Nah, semua uang kas yang diterima front office kasir harus disetor ke general kasir melalui, biasanya kita masukin ke dalam Dropbox ya, ada box di belakang Evo itu besar, nanti dimasukin uangnya ke situ, tanda tangan, ada saksinya jumlahnya berapa gitu. Besok paginya akan dicek oleh general kasir, benar nggak yang kamu storin, misalnya 1 juta gitu ya. FNB juga sama, kalau kamu jadi kasir FNB, akhir shift kamu udah bikin reportnya penerimaan hari ini cashnya berapa, yang kartu kreditnya berapa, masukin lagi ke Dropbox. Besok paginya di Dropbox tuh berangkas ya, ada di belakang Evo biasanya. Besok paginya akan dicek oleh general kasir sama income audit. Benar nggak yang kamu setorin uangnya sama dengan yang transaksi kemarin? Di sini ada yang mau nanya nggak? Pak, Ya, silakan. Itu kan biasa di hotel itu kita ada deposit ya Pak. Deposit hotel itu untuk datanya itu masuk juga ya Pak ke keuangan hotel atau cuman kayak di report aja, tapi enggak di data gitu Pak? Masuk. Jadi pokoknya semua transaksi itu harus dicatat dan dimasukin ke bank, nggak boleh disimpan di front office, nggak boleh disimpan di FNB kasir. Setiap hari, tiap shift langsung disetor ke belakang. Belakang itu dalam arti ke berangkas ya. Nah nanti biasanya general kasir akan ngecek, benar nggak yang kemarin di restoran ada revenue cash-nya 1 juta gitu. Terus dari front office ada uang cash-nya 5 juta. Nah udah angkanya benar 5 juta sama 1 juta, sama orang general kasir pun langsung disetor ke bank. Biasanya kita kerjasama sama bank, jadi ya bank mungkin setiap hari akan datang ke hotel untuk ngambil setoran cash. Atau kalau nggak bisa kerjasama berarti orang general kasir setiap hari harus ke bank nyetor uangnya. Gitu. Jadi nggak boleh disimpan di belakang ya, di accounting nggak boleh. Semuanya harus disetor ke bank supaya aman ya. Tapi daripada resiko kasir general kasir tiap hari ke bank, biasanya kita kerjasama sama bank. Jadi bank yang datang bawa ada orang kasirnya, tellernya, biasanya dipakai pengamanan, pakai polisi dan segala macam. Tapi kalau transaksinya kecil sih biasanya tellernya aja yang datang ambil berapa transaksinya, nanti sama dia langsung dimasukin ke rekening hotelnya di bank gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh dari kalau kamu jadi kasir di front office ya. Nah, kebetulan ini ada shift 1 sama shift 2. Mungkin dari jam 7 sampai jam 5 ada 2 orang yang in charge gitu ya. Ada Yogi plus Aga. Biasanya sih kita udah ngasih masing-masing, Yogi dapat hostbank masing-masing, nggak dipisah. Kalau ini kayaknya hostbanknya digabung. Hostbank tahu nggak apa artinya? Ada yang tahu hostbank? Hostbank itu kamu dikasih dana untuk kembalian dan segala macam ya, tapi nanti ada kontraknya. Jadi kayak misalnya nih Yogi sama hotel dikasih hostbank 1 juta. Nah 1 juta itu sama Yogi nanti disimpan di deposit
Dropbox-nya Yogi. Setiap saat akan dicek oleh akunting, nilainya harus tetap 1 juta. Kalau kurang, harus ada dasarnya apa, misalnya ada pengembalian, ada apa, harus ada supporting dokumennya ya. Nah ini contoh dari setoran anak Evo nih. Hari ini dia terimanya totalnya dari transaksi 2.445.000. Terdiri dari uang pecahan, mungkin zaman dulu ada 500 rupiah, 1.000, 5.000. Ini totalnya, rupiahnya totalnya segini, plus kamu nerima uang falas ya, foreign exchange, terima dolar gitu, mata uang di luar dari rupiah ya. Misalnya 50 dolar. Misalnya 50 dolar itu ekuivalen 1 dolarnya ini berarti 10.000 ya misalnya ya. Jadi 50 dolar adalah 500.000 ya kali 10.000 ya. Terus terima juga yen dari Jepang, nilainya misalnya masing-masing itu 80 perak, 1 yennya dia terima 1.000 berarti 80.000. Jadi pada shift 1 ini Yogi dan Angga shift 1 ya dari jam 7.15 dia terima uang 2,445. Dia akan masukin ke amplop remittance. Amplop remittance diisi uangnya segini, terus dimasukin ke dalam brankas yang di dalam Promovis. Tahu kan ya, brankas di belakang Promovis? Namanya Dropbox, tahu nggak? Tur ngajar heula bro, ya keren itu kapannya ya. Ya, paham ya? Paham nggak? Halo. Paham, Pak. Ya. Jadi ini setiap hari nggak boleh ditahan ya, nanti kalau kamu dicek sama akunting ternyata ada uang 1 jutanya nggak disetorin, nggak ada berita acaranya, kamu bisa dikasih reprimand, dikasih peringatan, malah sampai dikeluarin kalau main uang ya. Hati-hati jadi jangan sampai ada uang yang ke bawah pulang. Nah nanti dari sistem akan mencatat ini, hari ini di restoran dari front office kasir terima uang berapa, itu akan tercatat by system. Nah besoknya si general kasir akan ngecek nih, misalnya si dari restoran terima uang segini, fisiknya bener nggak uangnya segitu. Terus dari si front office ini terima segini, plus yen, plus US dollar, bener nggak totalnya segini. Nah itu akan dicek setiap hari. Nah nanti dibukukannya seperti ini. Nah sekarang udah by system semua. Kalau dulu masih manual ya, ditulis restoran kasir, namanya Tini terima uang segini, ada pembayaran pakai dolar, mungkin kayak di Bali, kamu boleh bisa pakai bayar selain dari pakai rupiah ya, pakai dolar boleh gitu. Misalnya harganya, kan harganya dalam dolar gitu ya, harga makanannya 25 dolar ya dia bayar pakai 25 dolar nggak apa-apa. Nanti anak akunting tinggal mengkonversi 25 dolar, bookkeeping rate-nya, harga tukar saat itu berapa, nanti akunting akan posting ya. Paham sampai di sini? Jadi ini ada setoran hari ini kemarin dari hotel tersebut, mulai dari berbagai kasir, dari FB kasir, front office kasir, mungkin di housekeeping ada spa kasir, ada laundry kasir, semuanya di transaksinya akan dicatat by system. Besoknya oleh si general kasir dicek secara fisiknya, secara income akan dicek benar nggak transaksinya. Jadi antara income audit sama general kasir besok akan reconcile, akan ngecek. Jadi misalnya hari ini income bilang bahwa kemarin revenue-nya 10 juta ya, yang cash. Nanti dicek ke si general kasir, benar nggak 10 juta? Kalau misalnya kurang ya harus dicek, yang kurang siapa nih? Bisa si Tini, si Tina, Adi, atau Ara, antara ini. Nah nanti kalau ada yang kurang biasa dipanggil nih. Misalnya Tini kurang, dipanggil besoknya. Kenapa setorannya kurang? Nah kalau Tini nggak bisa menyatakan kekurangannya itu karena bisnis gitu ya, makanya misalnya ada dia keselip uangnya atau apa, dia harus ganti ya. Tapi kalau misalnya ada tamu paid out yang seperti saya ceritakan dulu, ini tinggal ada buktinya aja, dokumennya mana ada dokumen paid out-nya dan sebagainya. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi penerimaan kas itu kan tadi dari buku
terima kas dari front office, F&B cashier, dan sebagainya. Terus dibikinin recap yang tadi ya. Yang ini ya recapnya ya. Ini recapnya. Nah, nanti secara sistem akan dibikin jurnal. Jurnalnya adalah terima cash, misalnya hari ini 10 juta, terdiri dari FB revenue, misalnya 500, room revenue 9 juta, sisanya apa. Pokoknya total harus balance, uang kasnya 10 juta, transaksi revenue-nya juga 10 juta. Jadi balance ya. Kalau nggak balance itu harus dicari yang tadi saya sampaikan. Bisa jadi tadi kasirnya ada yang kurang store gitu ya, dan sebagainya ya. Nah, di dalam buku atau jurnal penerimaan kas, debitnya adalah seperti ini tadi saya sampaikan tadi. Debitnya kas, jadi ada terima uang kas 10 juta. Kreditnya adalah revenue hotel, room revenue, atau ini kalau pembayaran piutang kayak tadi Pertamina, bayar 10 juta Pertamina. Jadi debitnya 10 juta bank masuk dari Pertamina, kreditnya mengurangi hutangnya Pertamina. Gitu ya. Jadi ada lawannya selalu antara debit dan kredit ya. Nggak mungkin transaksi di akuntansi itu hanya satu sisi doang, debit doang nggak mungkin. Kayak tadi kan Pertamina bayar, udah masuk ke bank. Nah di banknya dicatat 10 juta uang masuk dari Pertamina. Lawannya hutangnya Pertamina dikurangin 10 juta karena udah bayar gitu ya. Nah lanjut. Nah penerimaan kas juga sama nih. Jadi hari ini terima tunainya segini, yang bayar dari tamu yang in-house segini, terus tadi ada payout. Nah, nanti kalau ada pembayaran piutang, kayak tadi Pertamina masukin ke sini. Ini dulu manual dicatat, kalau sekarang udah by system semua. Nah, jadi nanti nyetor ke bank harusnya segini, ini harus sama dengan yang jurnal kasir setor ke bank. Berarti udah balance. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa ya, nanti bikin quiznya ya. Oke, lanjut. Nah, pengeluaran-pengeluaran di hotel juga harus dicatat secara rapi, nggak sembarangan. Misalnya kamu mau bayar, misalnya kamu jadi chef gitu, minta beli mendadak, minta dibeliin telur gitu kan. Nah, karena buat breakfast kurang telurnya, purchasing beli, uangnya pakai cash. Dia harus request dulu tuh. Kalau housekeeping, purchasing punya house bank, ya tinggal pakai house bank. Tapi kalau belanjanya gede, dia harus request dulu. Request ke finance manajernya, request ke GM-nya, tanda tangan udah kelar, baru duitnya keluar gitu ya. Kenapa harus begitu? Karena harus ada orang yang kontrol. Nggak bisa sembarangan orang ngambil uang aja. Harus ada yang kontrol. Terakhirnya tanda tangannya GM. Jadi semua pengeluaran itu harus diketahui oleh GM, diketahui oleh financial controller, dan departemen head-nya gitu ya. Baru si jurnal kasir bisa ngeluarin uang. Biasanya pembayaran yang cash, yaitu bisa ngedadak dari kitchen, mendadak harus beli barang karena tamunya karena ada sudden event dan sebagainya ya, atau ada pembelian sebagainya. Jadi semua transaksi pengeluaran kas dicatat sama jurnal kasir di jurnal pengeluaran uang kas ya. Nah, jurnalnya juga sama. Jadi setiap hari itu si jurnal kasir ngeluarin duit kemana aja. Misalnya dia bayar ke toko ABC, nomor ceknya ini, jumlahnya segini. Ini pembayaran apa? Ada nanti datanya di sini. Terus bayar gaji, misalnya gajinya kasual gitu ya, berapa dan sebagainya. Harus ada transaksinya, harus dicatat. Kalau sekarang udah by system semua. Cuman dulu manual, di recap, nah sekarang udah by system. Jadi waktu ngeluarin uang, si jurnal kasir harus masukin ke sistem. Nanti angka yang di sini nih harus balan dengan angka yang keluar dari bank. Jadi uang keluar dari bank misalnya hari ini keluarnya 4,9, terdiri dari bayar ini, bayar ini, bayar ini. Ya, paham? Palembang? Paham ya? Oke, sampai sini ada yang tanya. Jadi kuisnya nanti ini ada latihannya ya.
Jadi ini ada data setoran kas dari hotel. Ada hari ini, misalnya ini transaksinya, setoran kasnya segini, ada petot. Masih ingat nggak petot yang mana saya ceritain petot? Tahu nggak petot? Petot tahu nggak apa? Petot itu tamu kalau misalnya tamu misalnya dia mau beli oleh-oleh dulu gitu ya, dekat hotel. Terus kebetulan si toko oleh-oleh udah kerjasama, misalnya dia toko pempek gitu kerjasama dengan Aston gitu kan. Tamu mau beli pempek, tinggal datang aja di front desk milihnya apa aja gitu kan. Nanti sama Evo dibayarin ke si tukang pempeknya, toko pempeknya. Si tamunya nanti bayar langsung di Evo. Biasanya kita pakai petot dulu gitu ya. Atau tamu mau bayar taksi gitu, dia nggak punya uang cash kecil, pakai Evo dulu. Nambah Evo nanti dimasukin ke room charge-nya, ke billing tamunya dimasukin ya. Nah ternyata ada selisih kas segini. Terima kasih segini, petot segini, ada selisih. Nah selisih ini harus dicari juga apa ya. Nah ini apa sih namanya? Oh ini transaksi dari restoran A dan restoran B ya. Ini jadi semua transaksi yang bersifat cash ya. Nanti disuruh bikin kamu membukukan setoran kas dan jumlah penerimaan kas. Setorannya kayak gini ya, yang tadi ya, yang saya udah ajarin. Setoran kas tadi, nah penerimaan kas ya, setorannya kayak gini ya, jadi bikin itu ya. Oke. Nah, terus ini juga sama. Ini ada transaksi ini, nanti kamu bikin di jurnal pengeluaran. Tadi kan penerimaan, sekarang pengeluarannya. Udah ada contohnya, kamu tinggal ngikutin aja yang di itu ya. Jangan lupa kamu email seminggu ya, berarti sekarang hari apa? Hari Selasa ya, Selasa depan kamu email ya. Di emailnya ke sini ya. Sebutin nama kelasnya, kamu tuh di 3A ya, 3B ya. Mata kuliahnya dasar akuntansi. Oke, di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada ketua kelas tolong suruh buka itunya videonya, tolong di fotoin ya. Yang absen siapa? Yang absen. Pak absen. Nanti ketua kelas tolong tulis yang absen ya. Siapa tadi Reza ya? Iya Pak, di Reza. Udah difoto belum? Ini satu kelas 16 orang Pak. Oh ya wis. Nanti di WA aja yang hadir siapa aja ya di dalam WA itu biar saya nanti masukin semua. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you, see you next. Kamu tuh Selasa Kamis ya? See you next season deh ya. Thank you ya. Jangan lupa fotonya di-share ke saya di WA. Nanti video saya share juga. Thank you.